Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Wahyuni Tias, kelas 5B dengan NIM 19045079. Di sini saya akan menjelaskan analisis RPP dan Hangout. Yang pertama, saya menggunakan sekolah menengah pertama kelas 7 semester ganjil dengan KD 3.3 dan 4.3. Pertama ada kompetensi dasar. 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks, narasi, atau cerita imajinasi yang dibuat, dibaca, dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. IPK yang saya buat ada 3.1 menjelaskan pengertian teks narasi, 3.2 menyebutkan unsur-unsur teks narasi, 3.3 menguraikan unsur-unsur teks narasi yang dibaca dan didengar, 4.1 memberikan contoh teks narasi dari naskah dan audiovisual, 4.2 menyusun teks narasi yang akan dibuat, dan terakhir 4.3 menunjukkan hasil teks narasi yang dibuat. Materi pokok pembelajaran yang saya bikin, yang pertama ada fakta, menampilkan contoh dari teks narasi. Dua, ada bahan ajar, naskah teks narasi, dan audio teks narasi. Lalu ada konsep, pengertian teks narasi, karangan cerita yang menyajikan serangkai peristiwa, kejadian yang disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau khayalan. Bahan ajarnya modul atau buku cetak. Lalu ada prosedur, menjelaskan cara membuat teks narasi, dan mekanik membuat teks narasi. Lalu ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya memakai ceramah dari guru dan diskusi dengan guru dan teman. Penilaiannya kita menggunakan uraian. Selanjutnya ada hangout. Yang pertama ada identitas modul. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7, materi pokok, teks narasi, jumlah pertemuan 4, alokasi waktunya 4 kali 45 menit, tahunan ajar 2021-2022. Lalu ada kompetensi dasar. 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Lalu ada pengantar materi. Pasti sering sekali dengar istilah imajinasi atau berimajinasi di kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya kalian tahu tidak apa itu imajinasi? Menurut Wikipedia, imajinasi adalah daya pikir atau membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Di materi Bahasa Indonesia juga ada yang bersangkutan dengan imajinasi, yaitu teks narasi. Pengertian teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian yang disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis itu bisa benar-benar terjadi atau khayalan. Lalu di teks narasi ada pula unsur-unsurnya. Yang pertama ada tema, pokok pembicaraan yang menjadi dasar pencerita penulis. Lalu ada latar, merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Lalu ada penokohan, merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum dalam karangan narasi. Yang terakhir ada alur, rangkaian pola-pola tindak tanduk untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi tersebut. Petunjuk belajar yang saya buat untuk membekali siswa-siswi, pertama, pengertian teks narasi dan unsur-unsur teks narasi. Yang kedua, menentukan unsur teks narasi dan membuat teks narasi. Lalu ada latihan soal. Di sini saya memakai dua latihan. Yang pertama ada apa yang kalian ketahui tentang teks narasi, lalu jelaskan. Yang kedua, jelaskan unsur-unsur teks narasi. Yang ketiga, tujuan dari teks narasi.
Nah, di sini soal pertama akan dijawab oleh siswa-siswi. Latihan kedua, carilah unsur teks narasi di bawah ini dengan teks. Di sebuah desa hiduplah dua orang anak kembar yang sebatang kara, bernama Adam dan Idim. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk untuk memenuhi isi perutnya. Setiap hari mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Beberapa lama kemudian, Adam dan Idim bertemu dengan saudagar kaya yang kebetulan ingin berburu juga di hutan. Adam dan Idim pun diajak dan dibawa ke rumah saudagar kaya itu dan menjadikan Adam dan Idim sebagai anak angkatnya. Yang kedua ada buatlah cerita teks narasi dengan tema bebas. Jadi nanti siswa-siswi membuat teks narasi dan diceritakan ke depan. Ada kunci jawabannya. Untuk soal pertama, teks narasi karangan cerita yang menyajikan serangkai peristiwa kejadian yang disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktu. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau khayalan. Soal kedua, tema, latar, penokohan, dan alur. 3. Memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, memberikan informasi untuk pengetahuan. Lalu kunci jawaban latihan soal kedua dengan temanya kehidupan di dalam desa menjadi kaya, latar gubuk dan hutan, penokohan ada Adam dan Idim, alur maju. Untuk yang soal kedua, teks narasi yang dibuat oleh siswa-siswi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.